Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Bang Ad31. Di video kali ini kita akan coba membahas materi yang bertema berwirausaha. Siapa takut? Sebelumnya, mohon maaf bukan maksud menggurui, tapi ini hanya sekedar sharing ya, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini sampai selesai dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman. Untuk channel ini lebih berkembang, mohon bantuannya like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap selalu eksis kawan-kawan. Oh iya, ngomongin wirausaha ya. Sebelum kita ke teknik wirausaha, ya, kita sedikit mendalami dulu ya, apa arti dari wirausaha ya. Wirausaha secara khususnya kegiatan usaha atau kegiatan bisnis yang diatur secara pribadi. Tentunya bidangnya pun banyak ya. Menurut data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ya, angka wirausaha yang ada di Indonesia itu kurang lebih 8 juta. Angka itu udah angka termasuk bagus ya, karena standarnya di angka 2 juta orang satu negara ya. Cuman untuk Indonesia itu sangat kurang gitu ya, dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa. Jadi buat teman-teman ya, calon wirausaha muda, ini potensi buat kita semua gitu ya. Pangsa pasar kita banyak di Indonesia ya, ada kurang lebih 260 jutaan gitu ya. Kita bersaing hanya kurang lebih 8 jutaan ya. Jadi ini sangat berpotensi. Tips ya untuk memulai kita berwirausaha versi Bang An. Ada 3. Yang pertama, ide. Sebelum kita memulai wirausaha, alangkah baiknya kita punya ide dulu ya. Mau bergerak di bidang apa nih usaha kita ya. Banyak sekali bidang yang ada, mulai dari kesehatan, bidang multimedia, kita bisa bidang umum ya, ada bidang-bidang yang lainnya, tentunya banyak sekali ya. Sebelum kita memulai wirausaha, alangkah baiknya kita pikirkan dulu idenya apa. Saya saranin ya, untuk memulai ide usaha yang awal, gimana caranya kita manfaatin peluang ya atau ide gagasan ya dengan hobi kita gitu, agar lebih efisien dan lebih gampang. Contohnya misalkan kalau teman-teman nih, misalkan kerja ya, pulang suka hobi main futsal. Jadi teman gimana caranya manfaatin hobi menjadi ladang usaha gitu ya. Misalkan nih, teman kita nih sepatu futsalnya jelek, kita kalau ada peluang, gimana caranya kita beli aja sepatu futsal ya yang bagus, coba aja tawarin, pasti dia beli kok produk kita gitu. Apalagi kalau kita dengan harga yang terjangkau. Yang kedua kemauan ya. Setelah kita memiliki ide ya, memiliki gagasan untuk kita memulai wirausaha, tentunya kita harus dibarengi dengan kemauan ya. Kemauan kita untuk memulai, kemauan kita untuk benar-benar berwirausaha, itu akan membuat kita lebih bergairah gitu, bergairah untuk memulai gitu. Lanjut ke hal yang ketiga. Nah ini yang terakhir. Yang ketiga itu action ya, langsung kita praktek ya, jangan nunggu entar gitu. Karena kalau kita praktek, kalau kita mulai, kita itu bakalan mendapatkan 2 hal. Yang pertama kegagalan, yang kedua kita berhasil gitu ya. Jadi kita punya 2
kesempatan kalau kita mulai. Tapi kalau teman-teman gak memulai, pasti teman-teman yang teman-teman dapetin yaitu kegagalan luar. Ini dari itu ketika teman-teman punya ide bisnis, ide usaha, coba teman-teman petakan gagasannya, teman-teman kira-kira idenya apa, coba action langsung aja. Tapi saya saranin buat teman-teman yang mulai pengen mempelajari bidang wirausaha, saya saranin step by step. Misalkan carilah usaha yang modalnya yang terkecil dulu, karena modal kecil resiko kecil juga gitu. Jadi step by step gitu. Jadi teman-teman harus belajar dulu gitu ya, mengasah instingnya gitu. Jadi teman-teman jangan langsung punya pikiran, wah gue punya modal besar, pengen usahanya gini karena profitnya besar. Itu akan jadi tantangan lebih besar buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar dulu step by step, step dasar dulu, gimana teman-teman mulai bisnis yang 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, lama-lama pikiran alam bawah sadar teman-teman bakalan teman-teman bisa sikapin di bisnis 100.000, akhirnya beranjak ke bisnis selanjutnya yang lebih besar gitu ya. Lama-lama setelah kita step by step, kita akan punya insting ketika ada peluang yang lebih besar, kita karena udah paham hal-hal terkecilnya, hal-hal dasarnya, ini teman-teman akan berani buat bertindak untuk step selanjutnya gitu. Pertama, ketika kita action, kita pasti akan menghadapi situasi yang sulit ya, situasi yang sulit, tapi nggak apa-apa gitu. Mau untuk bisnis apapun, pasti teman-teman bakalan menghadapi situasi tantangan kesulitan. Untuk itu nggak apa-apa, lanjut aja. Karena di awal mau kapanpun kita memulai, pasti awalnya akan sulit. Tapi lama-lama kita akan terbiasa, dan lama-lama kita akan bisa. Jadi kesimpulannya, ide gagasan harus punya, kemauan harus benar-benar tekadnya kuat ya, dan action. Jadi 3 hal itu sangat berdampingan ya, berkaitan erat berkaitan erat ya, jadi gitu. Jadi 3 hal tersebut harus teman-teman pahami, gagasannya, kemauannya harus ditingkatin. Dan video dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya ya. Bantu like, subscribe agar channel ini selalu berkembang dan terus berkembang. Sekian dari saya Bang Adi, salam hangat.